dan roh. Lahir dari air itu bicara dari baptisan air. Walaupun kita harus mengerti bahwa baptisan itu bukan baptisan, tetapi itu harus ada dalam kita membaca ayat-ayat yang harus ada dalam baptisan itu. Dan kelahiran baru itu adalah dari roh Kudus yang melahirkan baru seseorang. Untuk itu kita harus mulai baca dengan Kisah pasal 2 ayatnya yang ke-38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Yang ini ditekankan saat ini adalah prinsip baptisan itu tidak berdiri sendiri, melainkan harus didahului oleh pertobatan. Jadi dengan begitu kita mengerti kalau tadi siapa yang ayat 15, lalu dia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Jadi di sini kita melihat bahwa baptisan itu tidak berdiri sendiri. Baptisan itu harus didahului dengan percaya. Percaya istilah umum, pada istilah teologianya iman. Jadi iman itu harus mendahului baptisan. Baptisan tanpa iman itu cacat. Ya. Dengan demikian kita memahami Yohanes 3 ayat 5 tadi, dilahirkan kembali dari air. Itu bicara dari dilahirkan baru melalui baptisan air yang harus didahului oleh pertobatan dan iman. Nah, iman dan pertobatan itu dalam bahasa teologi yang menyebabkan terjadinya bahasa Inggris conversion, konversi atau perpalingan. Jadi baptisan itu harus didahului oleh perpalingan. Perpalingan adalah bertobat dan berbaptis. Dan yang mengalami perpalingan itulah yang dilahirkan baru oleh Roh Kudus. Jadi keselamatan itu bukan karena gemalan. Ayat ke-1 Ibrani 6 ayat 1. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah, yaitu ajaran tentang berbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan para orang mati, dan hukuman kekal. Dan itulah yang akan kita perbuat jika Allah mengizinkannya. Jadi Yohanes Ibrani 6 ini mengajarkan setelah kita mengajarkan tentang pertobatan, tentang iman, tentang baptisan, maka kita harus di sini mengatakan beralih kepada perkembangan yang penuh. Bahasa Inggris go on to maturity. Maturity artinya pendewasaan. Jadi rupanya tadi itu dasar itu harus dilanjutkan kepada pendewasaan ajaran. Ya, itu maturity, pendewasaan dan ajaran.
dan kedewasaan dari ajaran itu baik secara teori, doktrin itu harus meningkat, makin lama makin dewasa, dan itu tanggung jawab kita untuk mendewasakan jemaat. Doktrinnya makin lama makin dewasa, perasaannya, tapi juga selalu tertuang untuk kita sendiri bahwa kita itu lebih lama lebih dewasa, begitu, bukan lebih lama lebih berkurang, lebih kanak-kanak di dalam ajaran dan di dalam praktek hidup. Jadi kedewasaan di dalam kehidupan ini itu prinsip yang asasi yang ada di gereja kita. Yang terkasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan getar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Ayat 12 berbicara tentang kamu dan itu kita yang senantiasa taat. Ketaatan itu adalah prinsip dasar untuk kita dapat memilih